Selamat malam. Malam. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Kalista yang akan memimpin sesi konseling ini selama berjalannya. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu. Oke, nama saya Ferdinand, bisa dipanggil Ferdi aja. Oke, saya panggil Ferdi ya. Iya, Kak. Jadi bagaimana perjalanan Ferdi dari rumah ke sini? Perjalanannya baik, lancar. Oke, baik Ferdi, terima kasih sudah datang hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sesi konseling ini terlebih dahulu. Nah, sesi ini bersifat rahasia, jadi kami tidak akan memberitahu kepada siapapun sesi konseling ini yang berlangsung saat ini tanpa seizin Ferdi. Walaupun akan diberitahu itu kecuali ada hal-hal tidak terduga pada Ferdi atau keluarga terdekat. Nah, selain itu di sisi ini Ferdi itu boleh bercerita apapun itu yang Ferdi tidak nyaman, silakan bercerita kapan itu. Apakah Ferdi bersedia mengikuti sesi ini? Iya, Kak. Oke, baik. Sebelumnya Ferdi ini ada informasi konsen, silakan terlebih dahulu. Informasi konsen ini menandakan bahwa Ferdi siap untuk melakukan sesi ini. Silakan tanda tangan di sini. Ya. Nah, terima kasih Ferdi. Sekarang boleh ceritakan apa yang membuat Ferdi datang ke sini? Saya merasa bingung sih, Kak, soal jurusan dan universitas mana yang saya ambil nanti. Oh, berarti ya sekarang ini menyangkut perkuliahan. Iya, Kak. Nah, jadi Ferdi ini sekarang lagi kebingungan untuk menentukan mau masuk kuliah mana, jurusan apa, universitas mana. Sebelumnya boleh tahu sejak kapan Ferdi mengalami kebingungan ini? Sejak ulangan akhir semester sih, Kak. Berarti ya sudah ada lama ya. Iya. Nah, sebelumnya boleh tahu Ferdi sekolah di mana? Sekolah di SMA Negeri 14 Maros. Oke, Ferdi SMA. Nah, mungkin ini agak sensitif. Apakah saya boleh mengetahui dari nilai akademik Ferdi? Nilai rata-ratanya, Kak? Ya. Nilai rata-ratanya itu sekitaran 43. 83. Oke, 83. Iya. Nah, berarti cukup tinggi untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, apakah Ferdi memiliki minat? Minat saya di pertambangan sih, Kak. Oke, di pertambangan. Jadi, nah untuk minat Ferdi ini apakah ada dorongan dari orang tua? Untuk sejauh ini tidak ada sih, Kak. Berarti masih asumsi sendiri atau bagaimana? Masih asumsi sendiri. Oke, jadi belum ada diskusi dengan orang tua. Oke, nah, apakah Ferdi memiliki kecemasan untuk kedepannya? Ada juga soal biaya. Oke. Gitu, Kak. Oke, soal biaya berarti menjadi ekonomi ya. Iya, Kak. Nah, oke, baik Ferdi, saya sebelumnya boleh tahu ini kan soal biaya. Ini dalam rumah apakah siapa yang bekerja? Yang bekerja ibu, Kak. Kalau ayahnya boleh tahu? Ayah sudah almarhum, Kak. Oke, maaf sebelumnya. Setelah mendengar cerita Ferdi, saya ingin mengajak Ferdi untuk mengisi sebuah alat tes yang namanya RMIB. Nah,
karena tes ini itu bertujuan untuk agar kita bisa mengetahui di berbagai bidang pekerjaan yang kita. Iya kak. Nah, apakah kakak bersedia untuk melakukan tes ini? Iya. Nah, ini ada tes RMB. Kita coba dulu bukunya. Nah, tes RMB ini sebelumnya silahkan saya identifikasi terlebih dahulu. Nah, kalau ini tes RMB ini memiliki terdiri dari 12 pengelompokan pekerjaan. Jadi dalam satu kotak ini ada 12 pekerjaan. Nah, tadi itu disuruh untuk memilih mana yang antara yang mana yang disukai dan yang mana tidak disukai dengan cara menaruh angka satu untuk pekerjaan yang paling yang disukai dan angka 12 yang menurut Ferdi kurang disukai. Nah, tanpa memandang besar kecilnya gaji atau upah yang akan didapatkan. Nah, terus di sini di sini di lembaran tabel sini silakan Ferdi isi pekerjaan 3 pekerjaan yang menurut Ferdi disukai, tidak harus yang ada dalam lembaran ini. Mungkin ada yang dipertanyakan? Oke, sekarang bisa.
Ferdi di sini Ferdi juga akan mengisi lembar hidup atau LH. Nah, silakan isi sesuai dengan keadaan Ferdi saat ini. Nah, di sini identitas Ferdi, di sini pendidikan Ferdi. Terus di sini ketika tadi ada mengikuti pelatihan atau kursus, silakan diisi. Terus di sini ada kehidupan organisasi. Nah, Ferdi ini mengisi ketika mengikuti organisasi entah itu SD, SMP atau SMA. Nah, untuk pengalaman kerja ini silakan diisi kalau mau pernah kerja. Kalau tidak usah. Dan kalau untuk ini kenapa ada 1 sampai 10? Silakan Ferdi isi sesuai dengan urutan yang ada dalam kakak. Dan di sini tulis status pekerjaannya. Di lembar belakang itu, nah di sini Ferdi bisa melihat mungkin kalau Ferdi pernah mengalami sakit bisa ditulis di sini. Dan untuk ini itu hobi yang pernah Ferdi hobi atau olahraga, dan ada kelebihan dan kekurangan yang Ferdi. Dan itu mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi silakan diisi. Terus di sini Ferdi boleh menulis nama terus tanda tangan. Silakan diisi bagian dulu.
Baik, terima kasih yang sudah mengisi berkas. Nah, kita akan masuk ke dalam sisi wawancara. Sisi wawancara ini saya akan menanyakan beberapa hal dan mungkin ada yang sensitif. Silakan dijawab nanti sesuai dengan keadaan. Nah, Serdi ini boleh tahu anak keberapa dari orang tua saudara? Saya anak terakhir Kak dari 6 bersaudara. Oke, sebelumnya latar belakang. Nah, bagaimana sikap ayah pada umumnya? Kalau ayah sudah almarhum Kak. Oke, baik, sebelumnya minta maaf. Kalau bisa kan ceritakan saja sebelum menjadi almarhum. Ya. Bisa diceritakan sikap ayah pada umumnya sebelum almarhum? Baik Kak, penyayang sama anak. Nah, kalau misalnya di lingkungan luar bagaimana? Baik Kak, suka ikut juga. Bantu-bantu masyarakat kalau gotong royong, membersihkan. Sebelum ayah meninggal, Ya. apakah ayah ini bekerja? Bekerja Kak. Oke. Bagaimana ayah dengan kerjanya? Baik Kak, menjalankan tugas dengan baik. Baik. Kalau untuk ibu, bagaimana sikap ibu pada umumnya? Baik Kak, mendidik anak dengan baik. Kalau baik sikap ibu di lingkungan lain? Kurang tahu Kak, soalnya ibu kerja Kak. Ibu kerja. Sejak kapan ibu kerja? Sejak ayah meninggal Kak. Jadi ini ibu bekerja untuk apa? Untuk perekonomian keluarga. Oke, jadi ibu bekerja untuk perekonomian keluarga. Ya, Kak. Bagaimana sikap ibu? Apakah ibu ini orangnya aktif? Aktif Kak. Ini bagaimana antara ibu dan ayah sebelum ayah meninggalkan? Apakah ibu dan ayah ini saling bersikap terbuka? Iya Kak. Kalau menurut Ferdi, apakah ayah dan ibu ini saling mengasihi? Saling mengasihi Kak. Selanjutnya itu, apakah Ferdi pernah melihat antara ayah dan ibu ini saling berbeda pendapat? Kalau perbedaan pendapat sih pernah sih Kak. Oke, baik. Mungkin apakah mereka saling terbuka? Saling terbuka Kak kalau ada masalah. Oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana suasana keluarga di rumah menurut Ferdi? Kalau suasana keluarga sih Kak sepi sih Kak. Kenapa menurut Ferdi suasana keluarga ini sepi? Kan di sisi lain ayah sudah tidak ada, terus ibu kerja tinggal dalam Kak. Jadi ibu tinggal dalam. Iya Kak. Apakah ibu punya waktu tertentu pulang atau memang jarang pulang? Ya, punya Kak. Boleh tahu? Sekitar setiap 2 minggu sekali Kak. Hari apa itu? Hari Sabtu sama Minggu Kak. Baik. Kalau misalnya di rumah siapa yang mendidik? Kalau di rumah yang mendidik ibu Kak. Ibu. Di rumah kan itu pasti ada tata tertib. Siapa yang menentukan tata tertib itu? Ibu Kak. Ibu. Kalau misalnya apakah di rumah ada pembagian tugas tertentu? Ada Kak. Kalau kakakku bagian membersihkan rumah sama masak. Kalau saya bantu-bantu aja Kak. Oke. Kalau misalnya menurut Ferdi, apakah itu memerlukan pertanggungjawaban? Butuh Kak. Apakah orang tua mempunyai jam tertentu untuk anak pulang jam berapa setelah keluar?
Ya punya kak. Saya dilarang kalau pulang jam 10 malam ke atas. Baik. Nah, eh, ini apakah Ferdi atau mungkin saudara-saudara yang lain bebas dalam bermalam di rumah teman? Kalau aku yang perempuan tidak kak. Kalau saya biasa sih kak. Oke. Nah, bagaimana sikap orang tua dalam keadaan tertentu? Misalkan kalau sakit, kalau Ferdi sakit atau saudara-saudara sakit. Kalau sakit kak langsung aja karena berhenti biasa kerja lalu kada bakal mau sakit. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ferdi siapa yang dirasa lebih dekat, ayah atau ibu? Ibu kak. Oh, lebih dekat ke ibu ya. Nah, kalau sebelumnya maaf kalau sebelum ayah meninggal, apa yang disukai dari ayah? Disukai sama ayah kak. Hmm. Kurang tahu juga kak. Eh, Kalau misalnya apa yang Ferdi sukai dari ayah? Kalau saya suka dari ayah baik kak. Ada lagi? Kasih kalau mau kasih jajan banyak. Masih ada? Ya itu ya. Kalau dari ibu bagaimana? Baik kak. Cuma beda kalau ayah kasih jajannya banyak. Oke. Nah, bagaimana sikap orang tua terhadap agama? Bagaimana orang tua mengingatkan Ferdi terhadap agama? Baik kak. Sering mengajarkan untuk beribadah dan berbuat baik. Ini akan agak sensitif ya pertanyaan saya. Bagaimana orang tua menyikapi tentang seksualitas? Belum tahu juga itu kak. Oke, memang agak sensitif. Terus menurut Ferdi, apakah Ferdi pernah dihukum? Ya pernah kak. Nah, kalau boleh tahu, Ferdi ini dihukum karena apa? Karena berbuat salah kak. Nah, bagaimana kesannya saat mendapat hukuman? Sedih sih kak dipukul. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya kesalahan Ferdi itu apa? Gangguan kak kakak. Oke, baik kakak. Selanjutnya Ferdi merasa dekat dengan siapa? Sama kakak kedua kak. Sama kakak kedua. Apa alasan Ferdi lebih dekat sama kakak yang kedua? Karena lebih terbuka ya kak. Lebih terbuka sama Ferdi. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya untuk saudara-saudara lain, bagaimana hubungannya Ferdi? Apakah saling memperhatikan atau mungkin saling bertengkar? Baik juga. Oke, pernah nggak saling bertengkar atau bagaimana? Kadang ya kan. Kadang saling bertengkar. Iya. Apakah teman kakak menjadi temannya Ferdi atau teman Ferdi juga menjadi temannya kakak atau tidak? Tidak kak. Temanku kak. Oke. Jadi temannya kakak ya temannya kakak, Iya. temannya Ferdi ya temannya Ferdi, begitu. Iya. Oke. Nah, menurut Ferdi apakah saling akrab atau mereka abai-abai? Saling akrab kak. Yaitu tentang pendidikan Ferdi atau Ferdi itu masuk sekolah pada usia berapa? Masuk sekolah sekitar 7 tahun kak. Terus bagaimana masa penyelesaian tiap pendidikan? Apakah Ferdi pernah tinggal kelas? Kalau untuk saya sendiri tidak pernah ya kak tinggal kelas. Oke. Kalau masalah penyelesaian tiap pendidikan, bagaimana pendidikan SD-nya atau bagaimana pendidikan SMP-nya selesai, SMA-nya? SD SMP bagus juga, cuman di SMA menurun kak. Nah, apa yang membuat menurun di SMA? Karena mungkin pelajarannya mungkin kali lebih susah. Adakah kesulitan-kesulitan di SMA yang akan dihadapi? Ya ada ya kak, kalau belajar bahasa Inggris kak. Belajar bahasa Inggris. Iya. Bagaimana cara Ferdi menghadapi mengatasi belajar bahasa Inggris ini?
minta bimbingan pribadi Kak sama guru. Apakah ada bantuan dari internet atau gimana? Ada Kak? Nah, terus menurut Ferdi, apakah nilai yang guru berikan kepada Ferdi ini sesuai harapan dan sesuai dengan usaha Ferdi? Ya, sesuai juga. Baik. Bagaimana gambaran dari saudara tentang bagaimana gambaran Ferdi tentang kemampuan yang dimiliki Ferdi? Sedikit optimis sih ya Kak. Apa yang membuat Ferdi optimis tentang yang kemampuan Ferdi? Karena kemampuanku terbatas Kak. Baik. Nah, apakah sekolah favorit Ferdi? Ada ya Kak sekolah favoritku pas mau masuk SMA Kak. Saya mau Kak sekolah di SMA 21 Makassar, tapi jauh Kak dari enggak jadi. Oke, berarti jarak ya. Ya, Terus apakah pendidikan Ferdi sesuai dengan minat Ferdi? ya sesuai juga. Baik. Terus ini bagaimana keemosian Ferdi ya? Jadi saya akan jadi pada emosi Ferdi. Apakah Ferdi suka melamun? Ya, kadang-kadang Kak. Untuk dilamunkan ini biasa apa yang Ferdi lamunkan? Ya, tentang Kak ekonomi Kak gitu. Mengerti tentang keluarga ya. Iya. Nah, apakah Ferdi merasa Ferdi beda dari orang lain pada umumnya? Iya Kak, saya pemalu orangnya Kak. Apakah Ferdi pernah punya masa iri? Tidak juga. Apakah Ferdi ini orangnya perasa? Enggak juga. Kalau patuh? Patuh Kak. Cuman kalau harus diatur-atur itu saya tidak bisa Kak. Apakah Ferdi ini orangnya agresif atau kayak suka mukul berteriak? Kadang Kak kalau lagi marah, Kadang apa yang memicu Ferdi marah? mungkin perbedaan pendapat Kak. Nah, Ferdi ini suka memberontak enggak? Kalau lagi marah sih Kak. Ferdi ini orangnya periang kah atau bagaimana? Periang Kak. Ferdi pernah tidak mengalami sedih? Pernah Kak. Kalau boleh tahu sedih karena? Ya, karena ditinggal ayah Kak. Selanjutnya, apakah Ferdi ini seseorang yang suka mencari pertolongan? Enggak Kak. Lebih suka sendiri. Apakah Ferdi ini orangnya angkuh? Ya enggak Kak. Kalau lebih teliti? Ya teliti juga. Kalau ada pekerjaan saya lakukan dengan teliti. Ferdi ini ciri orang yang terapi atau yang bagaimana? Tergantung Kak. Tergantung acara apa yang pergi. Oke. Nah, ini Ferdi senang keluar rumah atau lebih senang di dalam rumah? Lebih senang keluar rumah Kak. Kenapa lebih senang keluar rumah? Karena sama teman-teman Kak. Oke, senang bergaul ya sama Iya. teman-teman. Nah, saya mau bertanya apakah Ferdi punya cita-cita? Ya punya Kak. Apa cita-citanya? Bekerja di operator kantor. Oke. Sejauh ini apakah Ferdi sudah mengusahakan untuk mencapai itu? Kalau untuk sejauh ini belum ada sih Kak. Karena apa belum ada? Baru lulus sekolah juga Kak. Oh, Baru berarti mulai rencanakan. masih merencanakan ya, baru di sekolah. Terus apa motivasinya Ferdi? Motivasi itu Kak harus tetap optimis Kak, sama tetap semangat belajar. Nah, selanjutnya apakah Ferdi ini punya banyak teman? Kalau teman tidak terlalu dia Kak. Oke, baik. Apakah temannya ini banyak wanita atau banyak pria? Banyak laki-laki Kak. Oke.
Sebelumnya berapa usia teman-teman Ferdi? Campuran Kak, nggak tentu. Ferdi ini punya sahabat tidak? Ya ada Kak, Berapa banyak sahabatnya? 3. 3. Ini sahabatnya sahabat di luar sekolah atau dalam sekolah? Dalam sekolah Kak. Oke. Kalau boleh tahu berapa lama Ferdi bersahabat lagi sama mereka? Pasnya masuk ke sekolah Kak, ketemu di situ berteman Kak. Berarti 3 tahunan. Iya. Nah, apakah ada masalah dalam bergaul atau berhubungan dengan orang lain? Ada Kak. Udah tahu? Saya orangnya pemalu Kak, susah beradaptasi. Susah beradaptasi. Jadi itu masalah untuk Ferdi sendiri. Bagaimana Ferdi menghadapi situasi baru? Kurang tahu Kak, karena sekarang masih pemalu Kak. Nah, kalau misalnya Ferdi ada di situasi informal, bagaimana Ferdi menghadapi situasi informal itu? Percaya diri saja Kak. Ada lagi? Dan Kak. Kalau misalnya Ferdi ada di situasi non formal, misalnya situasi bebas, bagaimana Ferdi menghadapinya? Kalau formal kita ya biasa-biasa juga. Apakah Ferdi ini sedang bergaul? Iya, senang juga. Bagaimana sikapnya Ferdi terhadap keluarga? Baik Kak, penurut. Kalau misalnya untuk teman bagaimana sikapnya Ferdi? Baik Kak, saling menolong. Apakah Ferdi senang menjadi pusat perhatian atau lebih senang sendiri? Kalau saya lebih suka sendiri Kak. Oke, Ferdi merasa aman tidak? Pernah merasa aman untuk diri sendiri? Saya merasa aman untuk diri. Iya, merasa aman juga. Terus apakah Ferdi merasa cukup percaya diri? Kurang Kak. Apa yang menyebabkan Ferdi kurang percaya diri sebenarnya? Mungkin kurang beradaptasi Kak semua orang. Nah, sebelumnya apakah Ferdi punya kekasih atau pasangan? Kalau pasangan belum ada Kak, cuman lagi dekat. Nah, kalau kan Ferdi lagi dekat nih, bagaimana Ferdi menjaga hubungan itu agar tetap terjalin? Agar tetap terjalin Kak. Kan lagi dekat nih sama orang. Ya. Nah, bagaimana nih Ferdi menjaga supaya tetap dekat atau bisa lebih dekat lagi? Mungkin lebih dekat lah Kak, biar kayak rencananya ke depan bagaimana. Oke. Ferdi pernah nggak merasa diganggu sama orang lain? Kurang tahu Kak. Kalau dihormati? Kalau dihormati ya Kak. Nah, Ferdi pernah nggak merasa kalau Ferdi ini lagi dijauhi sama orang lain? Kalau dijauhi ya pernah juga. Sebelumnya merasa dijauhi itu karena apa? Karena mungkin kayak susah saya beradaptasi Kak, jadi begitu Kak. Baik Ferdi, jadi setelah sesi wawancara ini saya bisa menyimpulkan bahwa Ferdi ini orangnya mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan jurusan di perkuliahan. Ya, Kak. Faktornya itu ada beberapa. Yang pertama itu perekonomian. Terus Ferdi juga ini ternyata orangnya sedikit introvert, jadi susah dalam beradaptasi. Nah, terima kasih Ferdi karena sudah mau terbuka dan bekerja sama selama sesi ini. Kalau misalnya Ferdi ingin lanjut ke sesi berikutnya, kita bisa buatkan jadwal. Terima kasih, selamat malam.